warahmatullahi wabarakatuh. Cacing pita yang kedua yaitu Taenia saginata, dikenal dengan cacing pita sapi, menyebabkan penyakit Taeniasis saginata atau Taeniasis saja, boleh ya. Namun larvanya tidak menimbulkan penyakit sistiserkosis, berbeda dengan larva dari Taenia solium yang bisa menyebabkan penyakit sistiserkosis. Hospes definitifnya adalah manusia, perantaranya adalah sapi atau kerbau. Jadi Taenia saginata, Taenia solium merupakan penyakit zoonosis, penyakit yang dibawa oleh hewan kemudian terinfeksi manusia. Morfologi dari cacing pita sapi itu berwarna putih dan panjang badannya bisa sampai 24 meter dengan jumlah segmen terbanyak adalah 2000. Skoleknya yang terlihat khas yaitu bentuk segi 4. Kita lihat kembali gambarnya ya adalah Taenia saginata memiliki bentuk kepala yang segi 4 dengan bateri sapnya jumlahnya 4, 1, 2, 3, 4 ya. Sama dengan Taenia solium, bateri sapnya hanya bentuknya yang bulat kemudian memiliki kait. Jadi Taenia saginata tidak memiliki kait atau rostulum. Kemudian untuk daur hidup Taenia saginata, daur hidupnya adalah dengan dimulai dengan memakan daging sapi yang kurang matang atau tidak masak sempurna. Kemudian larva cacing yang masih ada di dalam daging sapi tersebut kemudian berubah menjadi Cysticercus ya. Kemudian Cysticercus masih aktif di dalam daging, masuk ke dalam usus, berkembang menjadi cacing dewasa. Ini masuk ke dalam usus manusia, berkembang menjadi cacing dewasa. Jika jumlah cacing terlalu banyak bisa menyebabkan penyumbatan usus, keluhannya bisa rasa tidak enak di perut, mual, muntah, dan juga diare. Untuk mendiagnosa itu harus ditemukan cacing dewasa yang paling pasti banget ya, karena telurnya itu sama dengan telur solium, bentuknya bulat ya. Kemudian pencegahannya juga sama dengan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh Taenia solium seperti mengobati penderita, kemudian memasak daging yang matang dengan suhu yang maksimum, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang tinja sembarangan. Kemudian pengobatannya juga sama dengan pengobatan untuk penyakit yang disebabkan oleh Taenia solium seperti praziquantel ya, albendazole, mebendazole. Nah, ini adalah daur hidup atau siklus dari Taenia saginata by CDC. Jadi dikatakan bahwa telur atau segmen grafit, segmen grafit berarti kan cacing ya, cacing yang masih ada segmen grafitnya itu keluar bersama dengan tinja, keluar ke lingkungan bersama dengan tinja. Kemudian sapi, cattle, sapi atau kerbau menjadi terinfeksi karena memakan rumput yang mengandung segmen grafit tadi, yang mengandung cacing yang membawa segmen grafit atau telur tadi. Kemudian di dalam tubuh sapi tersebut telur akan berubah menjadi tahapannya yaitu onkosfer. Onkosfer ini adalah larva yang masih dibungkus oleh lapisan embrio, kemudian menembus dinding usus, kemudian peredaran darah sampai ke jaringan otot. Nah, di jaringan otot, onkosfer itu akan berkembang atau berubah menjadi Cysticercus. Jadi tahapannya dari telur, kemudian onkosfer, kemudian menjadi Cysticercus. Kemudian karena tidak memasak daging yang kurang masak atau kurang matang, atau membeli daging yang kita tidak tahu daging tersebut mengandung cacing pita, di mana di sini juga dibutuhkan pengawasan langsung ya terhadap penjualan daging sapi ya. Ada mulai dari dokter hewannya atau dinas kepeternakannya ya, untuk tidak menjual daging yang mengandung cacing pita. Nah, kalau misalnya tidak tahu ya, kita
pastinya akan terinfeksi oleh daging yang masih terdapat larva Cysticercus-nya, ya, kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi manusia terinfeksi karena memakan daging yang kurang matang. Nah, kemudian dia menginfeksi usus. Nah, di dalam usus berkembang menjadi cacing dewasa.